Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat agroinovasi semua dimanapun Anda berada. Nah, jumpa kembali sahabat semua dengan saya pada video kali ini. Dan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, ya terutama teman-teman petani semua. Nah, sahabat semua, ada salah satu buat terkenal, bahasa terkenal dari tokoh di Amerika Serikat namanya Henry Kissinger yang menyindir, bahasanya itu menyindir tingkat tanduk para globalis cabal dunia. Kurang lebih bahasanya seperti ini: who control the food supply can control the people. Siapa orang yang mengontrol suplai pangan, maka dia akan mengendalikan manusia. Who control the energy can control whole continent. Siapa orang yang mampu mengontrol energi, maka dia akan mengendalikan benua. Who control the money can control the world. Siapa orang yang mampu mengontrol uang, maka dia akan mengendalikan dunia. Nah, sahabat semua, bahasanya begitu luar biasa. Ya, kalau kita cerna, kita gali, bahasanya sangat luar biasa dan itu bahasa yang sangat terkenal. Nah, sahabat semua, banyak orang berpikir bahwa yang mengendalikan food atau pangan itu adalah mereka para petani. Nah, tapi sayangnya sahabat semua, pangan ini sama seperti energi dan uang. Jadi pangan juga dikendalikan oleh kelompok elit yang sama. Sahabat petani semua, Anda saya ajak untuk sedikit mengingat atau flashback ke belakang. Ya, di awal abad ke-20, keluarga Rockefeller jadi mengakuisisi perusahaan IG Farben, yang dimana BASF dan Bayer juga termasuk di dalamnya. Nah, sementara di benua Amerika, melalui tangan dinginnya JP Morgan pada saat itu, terbentuklah Monsanto dan United Fruit. Nah, kawan-kawan petani semua, kedua kejadian itu telah berhasil merubah tatanan dunia pertanian untuk selamanya. Lewat propaganda yang sistematis, yaitu melalui berbagai media dan dunia pendidikan. Kita dibuat percaya bahwa sistem pertanian yang ada sekarang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal sama seperti sistem keuangan, tujuannya hanya satu, untuk mengendalikan umat manusia agar tunduk pada tatanan dunia di bawah kaki mereka. Semua orang dibuat bekerja tanpa sadar untuk melayani kepentingan para elit globalis ini. Kenapa rakyat tidak peduli? Nah, ini persoalannya. Karena kita semua mau yang praktis-praktisnya saja. Jadi tanpa pernah berpikir kritis tentang apa dampak dan akibat yang akan ditimbulkan. Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana. Misalnya, kita semua tentu sudah mengenal pupuk urea misalnya. Sudah tahukah pupuk urea? Tentu sudah tahu. Nah, kita bedah sekarang ya, kita kasih contoh yang sederhana. Dalam setiap kemasan urea, saya ulangi, dalam setiap kemasan urea itu tertulis komposisi nitrogen yang terkandung di dalam satu saknya. Umumnya di dalam karungnya, kemasannya itu N46%. Betul? Nah, yang artinya dalam satu sak urea ini terdapat 46 kandungan nitrogen.
Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda tidak pernah kritis mempertanyakan apa 54% kandungan sisanya? Yang jelas, anehnya tak ada seorang pun dari petani yang menanyakan tentang kandungan 54%-nya itu apa. Dan tidak ada satupun instansi pertanian atau produsen yang pernah menjelaskan tentang ini. Nah, sahabat semua, sini sedikit saya akan jelaskan tentang ini kepada Anda semua. Nah, sahabat petani semua, berikut adalah komposisi komplit dari pupuk urea yang beredar di pasaran yang saya ambil dari Prairie Institute of Ecosystem Studies. Jadi kandungan nitrogennya itu sebesar 46%. Kemudian kandungan moisture atau kadar air itu 0,5%. Kemudian biorate ini adalah zat kimia sebesar 1%. Dan yang jarang kita ketahui karena tidak ada dalam kemasan urea adalah kandungan racun amonia sebesar 52,5%. Nah, sahabat semua, jadi dominan di dalam satu karung urea itu adalah racunnya dibandingkan nitrogennya. Apa itu nitrogen, sahabat semua? Nitrogen adalah senyawa bebas yang sangat sulit terikat. Maka dari itu dibutuhkan senyawa lain agar senyawa nitrogen ini bisa terikat dalam bentuk butiran-butiran seperti yang ada yang kita lihat bersama. Maka dari itu digunakanlah amonia sebagai bahan pengikat nitrogen. Nah, amonia ini juga, sahabat semua, yang digunakan sebagai senjata kimia pada Perang Dunia Pertama. Jadi, dalam prakteknya, sebenarnya saat mengaplikasikan pupuk urea, itu sahabat semua, ke tanaman atau ke tanah sahabat semua, sebenarnya ya, sama saja dengan meracuni tanah secara perlahan-lahan, merusak ekosistem tanah tanpa kita sadari. Karena 52,5% kandungan amonia akan sepenuhnya diserap oleh tanah. Nah, sementara nitrogen yang hanya sekitar 5% yang terserap oleh tanaman dan sisanya menguap ke udara. Saat moisture, biorate, tanah dan kelembaban lingkungan itu terbuka bereaksi memisahkan antara kandungan nitrogen dan racun amonia. Nah, amonia ini juga yang menyebabkan sensasi panas saat Anda memegang pupuk sintetis berbahan nitrogen apapun itu mereknya dan berapapun kandungannya. Nah, banyak orang berpikir bahwa mustahil menjalani dunia pertanian tanpa bahan kimia. Nah, inilah kehebatan propaganda yang dilakukan oleh para elit globalis tadi lewat media, lewat sistem pendidikan yang sistematis, sama seperti sistem keuangan. Kita bekerja tanpa sadar untuk melayani para globalis dunia. Ya, sejak Green Revolution masuk ke Indonesia tahun 60-an tahun lalu, di tanah di Indonesia itu sudah mengalami degradasi kesuburan yang sangat parah. Jadi sepandai apapun ditutup-tutupi hal ini adalah merupakan fakta yang sulit untuk dibantah. Nah, jadi begitu sahabat semua. Nah, kita sedikit contoh, misalnya perbedaan tanah di zaman dulu dengan sekarang. Ya, zaman dulu sekitar tahun 80-an ya. Saya ketika masih anak-anak. Itu di sawah di kampung saya itu ya, kalau masuk ke sawah itu bisa masuk sampai lutut itu masuk itu ke dalam tanah. Bahkan sampai pinggang bahkan tanah pada saat itu.
Tetapi sekarang dengan posisi sawah yang sama, sekarang masuk itu kelingkingan dia gak masuk itu ke tanah. Nah itu adalah akibat ya, dari lapisan lilin yang terus mengeras, dari salah satu dari efek kebiasaan ketergantungan terhadap kimia tadi itu. Dan sekarang izinkan saya menyampaikan ya sebuah konsep pertanian muslim sebetulnya ya, yang mungkin bisa menjadi solusi dari berbagai masalah pertanian di Indonesia saat ini. Kenapa saya sebut muslim? Karena memang sumber referensinya dari seorang tokoh muslim. Bahkan di masa sekarang 80% lebih pertanian Israel itu yang menggunakan konsep pertanian ini. Nah, jika Yahudi saja mengakui dan berhasil menerapkan konsep pertanian ini dengan sangat baik, dan kenapa negara kita pertanian muslim terbesar seperti Indonesia tidak mau mencoba menerapkan juga metode pertanian ini yang sering saya gunakan adalah berlandaskan pada kitab Al-Ilaha karya Ibnu Al-Awwam. Jadi kitab Al-Ilaha karya Ibnu Al-Awwam. Israel kemudian mereka memperkenalkannya dengan istilah natural intelligent farming. Nah, apa konsepnya? Yaitu konsep di mana kita mengembalikan terhadap kesuburan tanah, mengembalikan mikroorganisme tanah itu. Ya. Jadi ada makhluk-makhluk hidup di dalam tanah itu yang secara alami, di situ ada musuh-musuh alami, di situ ada, jangan mereka itu dibunuh. Nah, pada prakteknya, pada kebiasaannya saat ini adalah musuh-musuh alami ada di dalam tanah itu, ada di alam ini. Sudah banyak yang musnah. Oleh apa? Oleh penggunaan kimia yang tidak bijaksana. Begitu sahabat. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana pertanian konsep ini sahabat. Nanti kita di lain waktu kita persiapkan waktunya lagi yang sip, yang mantap, kopi dan cemilan yang lebih mantap yang kita akan bahas tentang bagaimana tentang metode atau konsep pertanian yang luar biasa ini yang faktanya digunakan oleh Israel sekarang itu dan berhasil. Konsep ini adalah konsep pertanian yang berbasis kepada kembalikan kesuburan alam secara terpadu. Sekian untuk kesempatan kali ini sahabat semua. Kita berjumpa lagi di lain waktu yang lebih baik, lebih dahsyat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.